Perkenalkan, nama saya Sekar Anglila Hapsari dari Fakultas T, NIM 1651438. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan satuan standar. Pada tanggal 23 Juli 1983, pesawat Air Canada 143 mendarat darurat karena adanya human error saat pengisian bensin. Pesawat tersebut yang tadinya akan mendarat di Edmonton, akhirnya mendarat darurat di Gimli. Para teknisi dan pilot tidak pernah mendapatkan training dalam penggunaan satuan metrik, dan mereka lebih biasa menggunakan satuan imperial, sehingga terjadi kesalahan konversi dari volume menjadi kilogram saat pengisian bensin, sehingga pesawat tersebut terbang dengan tangki terisi setengah penuh atau tidak cukup untuk penerbangan penuh. Mereka merubah volume menjadi pound, di mana 1 pound adalah kurang lebih setengah kilogram. Hal tersebut menyebabkan matinya sistem dan mesin pada pesawat, sehingga pilot harus mendaratkan pesawat dengan kedua mesin mati dan hanya mengandalkan gaya gravitasi. Persoalan yang terjadi pada kejadian tersebut adalah pertama, peringatan akan tekanan rendah pada tangki bensin kiri pada ketinggian 41.000 feet. Peringatan akan tekanan rendah di tangki bensin lainnya. Lalu, mesin pada bagian kiri akhirnya mati karena kehabisan bensin. Karena tangki lain juga habis bensinnya, mesin bagian kanan ikut mati pada ketinggian 26.500 feet dan 75 mil dari Winnipeg. Pilot-pilot tidak pernah mendapatkan training untuk mendaratkan pesawat tanpa mesin, sehingga mereka kesulitan dalam keadaan tersebut. Hanya sistem dasar yang kembali menyala dengan bantuan sistem hidrolik, dan transponder bukan salah satu dari sistem yang ikut menyala, sehingga pesawat hilang dari radar sekunder pada tower, sehingga tower tidak dapat melihat pesawat ada di posisi mana dan harus menggunakan radar primer yang tidak sebaik dengan radar sekunder. Saat 35 mil dari Winnipeg atau tempat yang akan dijadikan tempat pendaratan darurat, diketahui dari perhitungan bahwa pesawat hanya bisa glide untuk 20 mil lagi atau kekurangan 15 mil, sehingga harus beralih ke Gimli yang saat itu ada 12 mil dari posisi pesawat. Saat itu posisi pesawat sedang 8.500 feet di udara. Dengan menggunakan roda-roda diturunkan agar mendukung gaya gravitasi, tapi roda bagian depan tidak ikut turun, sehingga pilot kedua khawatir bahwa itu akan menghalangi pendaratan. Saat dekat Gimli, pesawat masih terbang terlalu tinggi, sehingga dapat lintasan bandara dapat terlewat. Karena terlalu curam jika diarahkan ke bawah, pilot tidak akan bisa menghentikan pesawat karena sirip pesawat tidak berfungsi untuk melambatkan kecepatan pesawat. Lalu, selain itu, Gimli yang dulunya merupakan tempat latihan penerbangan sudah menjadi lajur balapan dan sedang penuh dengan orang yang berkemah. Dan saat itu ada 2 anak yang sedang bersepeda pada lintasan, sehingga pesawat harus dapat dihentikan saat itu juga. Lalu, saat sudah berhasil mendarat, orang terluka karena evakuasi saat evakuasi perosotan parasut tidak sampai ke bawah, sehingga tidak menempel ke darat, sehingga banyak orang yang terluka dan terjadi kebakaran kecil di bagian depan pesawat. Setelah diinvestigasi, dapat diketahui bahwa kesalahan yang terjadi adalah ketika mengkonversi volume menjadi kilogram. Daripada mengkonversinya menjadi kilogram, teknisi malah mengkonversinya menjadi pound, dan teknisi kru pilot
dan orang-orang yang terlibat tidak diberi pelatihan khusus tentang konversi satuan metrik dan sudah terlalu terbiasa dengan satuan imperial. Nah, apakah hal yang terjadi akan terjadi lagi jika sistem metrik atau sistem internasional dirubah? Nah, menurut saya hal yang sama bisa saja terjadi karena human error adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan umum terjadi. Untuk menghindari hal ini, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi baik pada orang yang terlibat langsung dalam pekerjaan atau masyarakat umum. Hal lain yang harus dilakukan adalah pengecekan pada hasil akhir setiap perhitungan yang ada, khususnya perhitungan yang menyangkut pada konversi dalam satuannya. Nah, contoh kasus lain yang terjadi karena perubahan satuan adalah yang pertama pada tahun 1999 ketika NASA kehilangan pengorbit Mars karena satu tim menggunakan satu metrik dan satu tim lagi yang terlibat menggunakan satuan lain. Lalu pada tahun 2000 SOHO atau Solar Heliospheric Observatory, sebuah proyek bersama antara NASA dan ESA, European Space Agency, kehilangan semua komunikasi dengan bumi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pengukuran navigasi pesawat ruang angkasa, kesalahan konversi dari satuan imperial ke satuan metrik, dan perhitungan impuls yang seharusnya dihitung dengan satuan metrik tidak dihitung dengan satuan yang benar. Lalu pada tahun 1999, Institute for Safe Medication Practices melaporkan bahwa seorang pasien telah menerima 0,5 gram phenobarbital atau obat penenang, padahal seharusnya orang tersebut mendapatkan hanya 0,5 butir. Pada tahun 1994, seorang American International Airways telah mendarat 15 ton lebih berat daripada seharusnya. Hal ini terjadi karena ada kesalahan konversi kilogram menjadi pound. Sekian dari saya. Terima kasih.